Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi yang berjudul Penarikan Sumber Daya Manusia. Penarikan atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar akan dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran atau aplikasi mereka diserahkan. Dengan definisi rekrutmen menurut Siagian tahun 2009 adalah proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2007, penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penarikan atau rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Penarikan atau rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan ini dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Dan juga di sini terdapat tujuan, yaitu kegiatan penarikan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlukan. Adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia terdiri dari, yaitu yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Ukuran dan karakteristik kelompok pelamar membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikutnya mencapai tujuan. Yang kedua yaitu mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan dapat mempengaruhi apakah pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Yang ketiga yaitu sebagai sarana pertukaran informasi. Dan juga di sini terdapat metode-metode dari penarikan sumber daya manusia, yaitu kendala-kendala penarikan sumber daya manusia terdiri dari yang pertama yaitu kebijakan organisasi, yaitu yang pertama kebijakan promosi untuk memberikan kesempatan pertama kepada karyawan sekarang untuk mengisi lowongan sehingga dapat meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Yang kedua ada kebijakan kompensasi, yaitu besarnya kompensasi yang ditawarkan akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar serius. Yang ketiga yaitu kebijakan status karyawan, yaitu status karyawan honorer, musiman atau part-time dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan qualified yang menginginkan status kerjaan full-time. Yang keempat yaitu kebijakan penerima tenaga lokal, yaitu prioritas penarikan biasanya dimaksudkan untuk terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan dengan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang kedua yaitu rencana sumber daya manusia, yaitu rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan, keterampilan, rencana latihan dan pengembangan promosi
dan menguraikan nama pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Yang ketiga yaitu kondisi pasar tenaga kerja, yaitu merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan supply, yaitu orang yang menjalin kerja berinteraksi dengan kekuatan permintaan, yaitu perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja, dan demikian akan menentukan harga tenaga kerja. Bila supply dalam wilayah geografis tertentu terbatas, penarikan harus dilakukan ke daerah lain, maka biayanya harus lebih mahal, dan sebaliknya. Jika suplai karyawan yang kualifi relatif tinggi dalam pasar lokal, maka harga tenaga kerja akan cenderung menjadi lebih rendah. Yang keempat ada lingkungan eksternal, yaitu kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi, misalnya perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, pengadaan tenaga kerja tertentu. Walaupun sudah dipertimbangkan sebelumnya, lingkungan ekonomi dapat berubah secara cepat sesudah rencana disetujui. Yang kelima yaitu persyaratan jabatan. Setiap jabatan adalah salah satu kendala penarikan. Misalnya, untuk menarik tenaga kerja terampil tentu lebih sulit daripada tenaga kerja tidak terampil. Untuk itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisa jabatan dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan jabatan memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program dengan batasan-batasan yang ada. Yang keenam yaitu kebiasaan pelaksana penarikan, yaitu yang berarti keberhasilan penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan itu. Memang tahap ini juga dapat menghilangkan keputusan yang memakan waktu, tetapi juga meneruskan kesalahan selama ini dan memudahkan alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, para pelaksana penarikan memerlukan umpan balik baik positif maupun negatif agar mereka tidak hanya menggantungkan kepada kebiasaan yang sudah terbentuk. Dan juga di sini terdapat teknik-teknik dari penarikan sumber daya manusia. Teknik-teknik rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta dapat dilakukan melalui asas disentralisasikan atau didesentralisasikan, tergantung keadaan besarnya organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. Yang pertama yaitu centralized recruitment, teknik atau rekrutmen yang disentralisasikan. Jika instansi tersebut mempunyai beberapa ribu pekerja dan jika departemen yang berbeda merekrut sejumlah besar pekerja, justru juru ketik atau teknis bagi tipe kedudukan yang sama. Rekrutmen yang disentralisasikan agar lebih sering dipakai karena lebih efisien biaya. Jika rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dari para manajer akan perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerjaan baru yang dibutuhkan di waktu yang akan datang.
Yang pertama, jenis pekerjaan, klasifikasi dan besarnya gaji. Yang kedua, yaitu lokasi tugas atau unit geografi dan organisasi. Yang ketiga, gambaran dari kewajiban-kewajiban tenaga kerja. Yang ketiga, kualifikasi minimal. Yang keempat, tanggal mulai kerja. Yang keenam, prosedur-prosedur pelamaran. Yang ketujuh, tanggal penutup bagi pelamar kerja.